Selamat pagi saudara, pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk Kota Makassar tidak lama lagi akan digelar. Kita tinggal menghitung bulan begitu, karena di bulan September 2020 pilkada untuk wali Kota Makassar akan digelar. Sejauh ini banyak pihak yang bekerja keras agar kiranya perjalanan atau tahapan demi tahapan yang berjalan di pemilihan kepala daerah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu bakal calon sendiri maupun para tim sukses dan lain-lainnya begitu. Maka kerja keraslah pihak Bawaslu dalam mengawasi itu semuanya. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pengawasan prioritas dan juga pelanggaran-pelanggaran apa yang kerap terjadi yang dihadapi? Ini akan kita perbincangkan dengan Ketua Bawaslu Makassar, ada Bapak Nursari. Halo, selamat pagi Pak Nursari. Selamat pagi. Apa kabar Pak Nursari? Alhamdulillah. Terima kasih pagi-pagi sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Alhamdulillah. Baik, tahapan untuk Pilkada Kota Makassar sebenarnya ini saat ini sedang berjalan, karena ini adalah tahapan di mana para bakal calon untuk jalur independen sedang mengumpulkan fotokopi dukungan yang kemudian nanti akan diserahkan pada tanggal 19 Februari, di mana proses untuk pembukaan pendaftaran jalur independen akan mulai dibuka begitu. Sejauh ini Pak Nursari, apa yang Anda temukan di lapangan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan dalam proses tahapan sampai sejauh ini ada nggak Pak yang terjadi? Baik, kalau di Bawaslu sendiri itu memang untuk sementara kita konsen melakukan pengawasan terhadap tahapan perekrutan tenaga ad hoc, terutama misalnya teman-teman PPK yang sementara berjalan. Nah, yang kedua, di sisi lain di internal kita juga sementara mempersiapkan perekrutan pengawas ad hoc tingkat kelurahan. Nah, ini yang sementara kita lakukan. Nah, yang berkaitan dengan tahapan sebenarnya informasi awal yang kita dapatkan itu lebih cenderung pada adanya misalnya ASN yang ikut pada kontestasi atau ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada atau mengarah pada dukungan tertentu. Nah, itu yang sementara kita lagi dalami informasi awal tersebut. Ya. Tadi di awal Anda mengatakan bahwa saat ini proses sedang merekrut petugas atau pengawas dalam tingkat kecamatan, kelurahan begitu ya. Ini formatnya seperti apa? Berapa banyak yang akan direkrut dan mereka ini tugas-tugasnya apa nanti? Baik. Jadi pengawas tingkat kecamatan kita ini kan sudah terbentuk dari bulan Desember kemarin. Nah, sisa pengawas tingkat kelurahan ini yang sementara kita rekrut itu 1 orang per kelurahan. 1 orang per kelurahan. Nah, ini sudah mulai sudah masuk dalam tahap pengambilan formulir. Nah, kedepannya karena harapan kami harus lebih duluan ketimbang tahapan yang berjalan di teman-teman KPU. Seharusnya seperti itu, supaya pada saat tahapan sudah mulai digelar, Bawaslu sudah siap bekerja begitu. Memang konsepnya seperti itu, karena kan jadi lucu kalau misalnya kami belum siap sebagai pengawas, kemudian tahapannya sudah sementara berjalan. Nah, kapan ditargetkan perekrutan pengawas tingkat kelurahan ini selesai? Yang pastinya mereka dilantik itu sebelum dibentuk PPS. Nah, sama misalnya yang perekrutan Panwas kecamatan kemarin itu, kami sudah lebih duluan karena kemudian teman-teman kecamatan ini membantu kami untuk melakukan pengawasan atau men-tracking teman-teman PPK atau pelaksana teknis tingkat kecamatan atau turun KPU. Itu membantu kami untuk mengawasi proses. Saat ini artinya belum ada pengawas untuk tingkat kelurahan, artinya pekerjaan belum terlalu terlaksana begitu, karena memang tahapannya belum dimulai, bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang targetnya kita adalah tugas pertamanya teman-teman Panwas kelurahan nanti ini akan melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada calon perseorangan, itu juga akan ikut terlibat dalam hal melakukan pengawasan pada saat verifikasi faktual dukungan perseorangan. Seharusnya sudah mulai seharusnya sudah mulai begitu ya. Kita targetnya memang begitu. Kita targetnya itu artinya tahapannya, kalau boleh tahu informasinya kapan untuk tahapan selesai dan terbentuklah pengawas tingkat kelurahan ini,
Di bulan berapa? Awal Maret. Awal Maret ya, awal Maret berarti akhir bulan 2 ini seharusnya sudah bisa terlaksana dan awal Maret sudah bisa dibentuk begitu. Artinya sejauh ini Anda masih belum terlalu memiliki banyak anggota untuk melakukan pengawasan. Apakah karena memang saat ini pelanggaran-pelanggaran belum terjadi begitu, belum begitu marak, belum begitu aktif kita ketemukan di Makassar? Jadi kami informasikan bahwa walaupun misalnya personel kami atau struktur kami belum lengkap sampai di tingkat bawah, tapi kami selalu intens mengajak semua lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam hal pengawasan partisipatif. Nah, di beberapa kesempatan kami sudah membangun MOU dengan beberapa lembaga, kalau tidak salah sudah sampai 8 lembaga untuk ikut terlibat aktif dalam hal melakukan pengawasan partisipatif. Nah, muaranya adalah minimal teman-teman yang mau terlibat aktif untuk melakukan pengawasan partisipatif seperti ini itu akan menjadi informan awal kami dalam hal melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran. Oke. Singkat mungkin untuk perekrutan itu, siapa tahu ada yang berminat dari masyarakat, itu gimana caranya? Singkat mungkin. Kami kan sudah punya struktur di tingkat kecamatan. Nah, teman-teman kecamatan ini juga sudah menyebar informasi ke tiap kelurahan. Jadi silakan datang ke kecamatan, sekretariat kecamatan untuk mendaftarkan diri. Dapatkan informasinya di sekretariat Bawaslu di setiap kecamatan yang ada di Makassar begitu ya. Baik. Jadi rangkaian kegiatan yang saat ini dilaksanakan salah satunya itu ya, perekrutan untuk menyempurnakan semua pengawasan yang akan mulai dilakukan begitu, karena memang saat ini tahapan untuk Pilkada Makassar belum terlalu menggeliat kayaknya ya, karena masih sunyi senyap nih nampaknya. Tapi di sisi lain banyak sekali juga baliho-baliho yang sudah bermunculan sebagai bentuk promosi para bakal-bakal calon yang ada begitu. Sejauh ini kemunculan baliho-baliho ini menurut pengamatan sebagai seorang ketua Bawaslu, apakah masih wajar saja, belum melanggar aturan begitu? Baik. Jadi dalam pelaksanaan pemilihan sebenarnya secara konsepsi atau secara normatifnya memang dibagi 2 tahapan. Tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Nah, ini kan kita masih tahap persiapan. Tahapan pelaksanaan itu ditandai dengan pendaftaran calon. Nah, ini kita baru tahapan persiapan. Nah, sehingga kalau kita melihat banyak baliho atau alat peraga yang tersebar di Kota Makassar itu, kami masih melihatnya sebatas sosialisasi. Berarti tidak dikatakan melanggar begitu ya? Kami belum mendapatkan regulasinya apa yang dilanggar. Nah, kalau misalnya cuma yang harus diperhatikan adalah ASN yang berniat atau punya niatan untuk maju jadi calon, itu yang memang sama sekali kalau di edaran Mendagri memang sama sekali tidak diperbolehkan begitu. Karena sudah Anda singgung terkait dengan ASN ini, maka saya akan pertanyakan terkait dengan sosok Irman Yassin Limpo yang merupakan seorang aparatur sipil negara, namun balihonya muncul begitu di mana-mana seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua Bawaslu Sulsel bahwa sesuai peraturan tidak diperbolehkan seorang ASN kemudian mempromosikan dirinya untuk maju di pilkada ketika ia tidak mundur begitu. Memang diharuskan mundur dulu baru kemudian bisa memasang baliho untuk sebagai promosi maju di pilkada atau bagaimana aturannya? Jadi sebenarnya ASN yang punya niatan untuk maju sebelum ditetapkan sebagai calon, nanti kan setelah ditetapkan sebagai calon baru dia wajib mundur. Setelah ditetapkan. Nah, sekarang bagaimana solusinya sebelum ditetapkan? Nah, solusinya juga di beberapa ketentuan itu untuk menghindari sanksi ya tentunya harus cuti. Nah, setelah ditetapkan sebagai calon maka wajib untuk mundur. Begitu. Nah, terkait dengan kasus Irman Yassin Limpo ini yang balihonya itu kabarnya Bawaslu tempo hari memanggil Irman Yassin Limpo untuk memberikan penjelasan. Apa yang terjadi pada saat itu? Jadi sebenarnya untuk case Pak Irman Yassin Limpo ini kita sudah mengeluarkan, Bawaslu Kota Makassar itu sudah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi ASN bahwa ada indikasi pelanggaran di situ sehingga kita sudah mengeluarkan rekomendasi.
Oke, ada indikasi pelanggaran. Ya, ada indikasi pelanggaran dan kita sudah sampaikan ke Komisi ASN. Saya pernah berbincang dengan Pak Irman Yassin Limpo terkait dengan hal itu juga. Ia menyampaikan bahwa bukan ia yang memasang baliho itu, dari segelintir orang yang mungkin sebagai orang pendukungnya begitu, dan ia juga menyatakan bahwa dalam baliho itu tidak ada ajakan apa-apa, hanya ada nada-nada yang mungkin kita tidak bisa memaknakan begitu. Jangan pikir macam-macam begitu. Itu bagaimana tanggapan Anda dengan komentar Irman Yassin Limpo seperti itu? Jadi sebenarnya salah satu poin juga yang dilarang terhadap ASN yang punya niatan maju adalah mendeklarasikan diri atau mendekati partai politik. Nah, itu nampak untuk Irman Yassin Limpo. Nampak, begitu. Makanya ada beberapa partai yang kita undang klarifikasi dan membenarkan bahwa dia memang tidak mendaftarkan diri. Nah, gitu. Oke. Jadi tindakan yang dilakukan, Anda mengeluarkan rekomendasi ke Komisi ASN. Komisi ASN begitu. Harapannya dengan rekomendasi itu? Kalau soal harapan, kita sebenarnya serahkan sepenuhnya ke Komisi ASN, karena tentunya yang memberikan sanksi terhadap ASN adalah Komisi ASN sebelum masuk dalam tahapan pelaksanaan pemilihan. Kalau sudah masuk dalam tahapan pemilihan, maka di situ juga akan lahir kewenangan di pengawas pemilu untuk memberikan sanksi melalui proses gakumdu misalnya, kalau ada kaitan pidananya. Oke, baik. Untuk itu kita nantikan saja bagaimana keberlanjutan begitu terkait dengan kasus lain lagi. Adakah celah-celah yang Anda lihat, apa-apa saja yang berpotensi terjadi, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang kemudian nantinya berpotensi terjadi di Kota Makassar? Ya, kalau kita melihat bahwa hampir sama dengan pelaksanaan 2018, 2019 itu, bahwa teman-teman ASN ini masih selalu dijadikan sasaran untuk atau dilibatkan dalam bentuk-bentuk politik praktis seperti itu. Makanya kami sangat intens. Kami juga sudah minggu lalu kami sudah komunikasi dengan PJ Wali Kota untuk segera membuat acara deklarasi netralitas ASN di Kota Makassar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain kami juga akan membuat himbauan. Tapi himbauan ini sebenarnya bukan dari tahun lalu. Memang kita sudah intens menyurati pemerintah kota untuk menjaga netralitas ASN di lingkup Kota Makassar. Karena biar bagaimana ASN itu sama sekali tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. ASN sama sekali tidak dibolehkan terlibat dalam politik praktis. Ini sungguh beralasan begitu apa yang disampaikan oleh kepala atau ketua Bawaslu ini, mengingat para bakal calon yang akan maju nantinya adalah orang-orang yang pernah memimpin Makassar, seperti Dani Pomanto dan juga Samsul Rizal yang digadang-gadang akan ditunjuk begitu. Dan nanti kita tunggu keputusan partai begitu ya, karena mereka lah yang pernah memimpin ASN di Kota Makassar itu begitu. Selanjutnya nanti akan kita bahas lagi terkait dengan potensi pelanggaran yang akan terjadi di pemilihan wali kota mendatang bersama Ketua Bawaslu Makassar. Tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Masih bersama Ketua Bawaslu Makassar memperbincangkan terkait dengan potensi pelanggaran yang akan terjadi jelang Pilkada Makassar September 2020 mendatang. Pak Nursari, mungkin Anda bisa sampaikan bagi aparatur sipil negara yang kemudian terbukti terlibat dalam politik praktis begitu, apa sebenarnya sanksi yang akan diberikan atau rekomendasi apa, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Apakah hanya sekedar memberikan rekomendasi kepada pihak Komisi ASN atau ada tindakan nyata begitu dari Bawaslu? Baik, jadi begini, kalau kita lihat yang saya sudah petakan tadi, dua tahapan itu, sampai dengan tahapan persiapan itu, ASN itu menjadi kewenangan full Komisi ASN. Tetapi berarti Bawaslu hanya sekedar memberikan rekomendasi? Kami akan mengeluarkan berdasarkan kajian atau setelah kami kumpulkan bukti-bukti, kami akan merekomendasi. Nah, tetapi setelah misalnya sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan, tentunya
Undang-Undang 10 2016 itu akan memberikan kewenangan kepada Bawaslu. Kewenangan apa itu? Apa itu? Di samping tetap melakukan rekomendasi terhadap ASN, ada juga kewenangan pidana misalnya. Pidana. Nah, saya ambil contoh, kalau kita lihat dalam pasal 71 misalnya, ada pejabat ASN yang kemudian ikut atau misalnya terlibat dalam kampanye misalnya, tentunya ada pidananya. Ada pidana 188 misalnya, walaupun ancaman pidana di situ cuma 6 bulan, tetapi bagi kita kalau yang namanya punishment atau hukuman, ancaman hukum seperti itu kan juga akan merusak kredibilitasnya sebagai ASN. Nah, hal-hal lain misalnya, karena sehingga kalau misalnya dalam tahapan pelaksanaan itu memang kami minta teman-teman ASN jangan sekali-kali terlibat. 2018 itu kita sudah ada satu yang kita sanksi kemarin. Sanksinya apa? Sanksinya ada juga termasuk rekomendasi Komisi ASN. Yang kedua itu putusan pidana. Putusan pidana. Iya. Oke, jadi mereka mendapatkan hukuman penjara berapa lama? Kalau tidak salah 6 bulan. 6 bulan. Iya. Tapi statusnya sebagai aparatur sipil negara apakah tetap melekat atau itu kan menjadi kewenangan langsungnya. Oke. Tapi kalau kita pelajari pelaksanaan rekomendasi Komisi ASN kemarin 2018 itu sampai ada yang ditunda kenaikan pangkatnya, atau misalnya yang terbaru ini soal 15 camat kemarin juga itu kan diturunkan pangkatnya sehingga dinonjolkan. Nah, ini kan menjadi pelajaran penting untuk teman-teman ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Oke. Jadi PNS itu sebenarnya apa saja yang dikategorikan tidak boleh ia lakukan dalam proses pilkada ini? Apakah benar-benar mereka tidak boleh ikut dalam sebuah kampanye yang diadakan oleh bakal calon, atau ada apa lagi yang menjadi kategori pelanggaran yang dilakukan ASN? Iya. Jadi kalau Bawaslu melihatnya bahwa setelah ASN itu dilantik, maka tentunya ASN itu sudah melekat, sumpah dan jabatannya sudah melekat. Nah, sebagai pelayan masyarakat tentunya tidak ada batasan bahwa ini jam kerja, boleh misalnya ikut kampanye, bagi kita itu sama sekali tidak boleh. Oke, jadi seorang ASN walaupun di luar dari jam kerja tetap tidak diperbolehkan ikut dalam kampanye atau politik praktis gitu. Karena kan logikanya begini, kalau misalnya ini kan ada beberapa alasan yang kita sering jumpai di lapangan bahwa ini kan bukan jam kerja, banyak ini yang hari libur, seperti itu. Ini hari libur. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ASN tersebut juga rela menanggalkan fasilitas sebagai ASN ketika hari libur? Itu kan tidak. Ataukah misalnya tiba-tiba ada kecelakaan dalam hari libur atau di luar jam kerja, apakah mereka juga tidak bisa? Kalau misalnya ASN tersebut mengambil cuti juga tidak bisa. Nah, kalau cuti kita tidak persoalkan. Makanya syaratnya memang harus cuti. Syaratnya harus kalau cuti. Iya, makanya ada edaran Menpan yang paling menarik. Suami atau istri bagi kontestan yang mau maju itu diwajibkan cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini kan jadi ini juga bahkan dia diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara. Nah, artinya apa? Memang ASN itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk terlibat politik praktis. Sama sekali tidak diperbolehkan ya. Baik itu dalam kerja, dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Lalu fenomena lain diantaranya adalah banyak sekali aparatur sipil negara yang kemudian ternyata juga terlibat atau ikut mendukung salah satu bakal calon, salah satu calon, dan itu terlihat dalam media sosial dengan komentar-komentar yang mereka lontarkan dan lain-lain. Bagaimana penanganan terkait dengan aparatur sipil negara yang berkomentar di media sosial dan mengarah kepada dukungan tertentu begitu? Baik. Nah, dalam setiap regulasi mulai dari PP 42 2004, PP 53 2010 memang selalu menyebutkan di situ soal sanksi adalah dilarang memberikan dukungan atau kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon. Nah, kendalanya kita memang karena sampai hari ini belum ada pasangan calon. Pasangan calon. Nah, ketika misalnya sudah ada pasangan calon, jangankan misalnya mengajak, melike status politik di medsos pun itu menjadi pelanggaran. Itu berpotensi atau memang benar jadi pelanggaran? Pelanggaran. Itu menurut edaran atau penjelasan dalam edaran Menpan Menpan. Termasuk like itu maksudnya komentar
media sosial milik bakal calon. Ya. Media sosial jangan milik bakal berkomentar calon. kalau di situ melike status politiknya pasangan calon itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Makanya lagi-lagi kami himbau masyarakat terus untuk ASN jangan coba-coba ikut politik. Oke, ini himbauan yang sangat penting dan perlu diingat oleh seluruh ASN bahwa dalam proses pilkada nantinya wajib bagi seorang PNS atau ASN ini netral dalam pelaksanaan pilkada. Walaupun sebenarnya setiap ASN memiliki pilihan tertentu, tapi itu di dalam hati aja, ditunjukkan, disimpan dalam hati, tidak ditunjukkan. Benar seperti itu begitu betul, ya. Jadi, jadi artinya cinta dalam hati aja lah kalau gitu ya. Oke. Tapi pada kenyataannya di lapangan banyak kita ketemukan itu terjadi begitu ya. Mengingat Makassar juga para calonnya ini yang digadang-gadang berpotensi yang akan maju kembali adalah calon wali kota yang sebelumnya menjadi wali kota dan juga wakil wali kota begitu. Menurut Anda dengan netralitas PNS, dengan atmosfer yang kita bisa lihat pada saat dua orang ini menjabat sebelumnya, apakah potensi pelanggaran ASN ini akan terjadi di Makassar? Ya. Kami di Bawaslu sebenarnya belum merilis IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Tetapi kalau kita lihat fenomena di lapangan, memang ada indikasi ke sana bahwa ada indikasi lapangan. Mobilisasi ASN ini itu kemungkinan akan menjadi kasus tersendiri untuk Makassar nantinya. Makanya jauh-jauh saya sudah sampaikan tadi bahwa kami sudah komitmen dengan PJ Wali Kota untuk sama-sama menggalang, sama-sama mendeklarasikan bahwa sama sekali tidak boleh ada politik praktis untuk ASN. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan lakukan itu dengan PJ Wali Kota. Baik, kedekatan para pejabat juga ini juga bisa kita lihat dengan perangkat pemerintahan lainnya, yaitu yang paling bawah RT RW. Mengenai RT RW ini, kita ketahui beberapa waktu lalu ada bakal calon juga yang kemudian mengumpulkan RT RW di Makassar, kemudian diberikan arahan-arahan dan lain-lain begitu. Keberadaan RT RW ini aturannya seperti apa? Apakah mereka juga kemudian dituntut untuk netral walaupun mereka adalah padahal mereka bukan ASN dan lain-lain? Bagaimana untuk aturan mainnya untuk RT RW? Ya, kalau kita lihat regulasinya PP nomor 5 tahun 2000 Permendagri nomor 5 tahun 2007 kemudian diubah dalam Permendagri nomor 8 2018 sebenarnya RT dan RW itu bukan menjadi bagian dari perangkat kelurahan. Tapi dia adalah satuan kerja yang di pembentukannya itu diprakarsai oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan. Nah, apakah dengan poin seperti itu RT RW memiliki hak untuk menentukan pilihannya dan diperlihatkan secara terang-terangan? Posisinya mereka sebenarnya karena bukan menjadi bagian dari perangkat kelurahan misalnya, tentunya mereka tidak ada larangan. Tidak ada larangan, ya, untuk menyampaikan hak politiknya. Soal bakal calon wali kota yang mengumpulkan mereka juga, itu apakah tidak melanggar juga? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan juga. Cuma bagi kami di Bawaslu, cuman juga di dalamnya tidak boleh ada money politik begitu. Ya, kalau tentunya kan itu berlaku umum bahwa itu tidak boleh. Nah, ini kan spesifiknya bagaimana soal mendukung RT dan RW. Nah, penjelasan kami bahwa memang dia bukan bagian dari perangkat kelurahan, jadi tidak dilarang. Namun RT dan RW ini kan tokoh masyarakat. Nah, tentunya harus berlaku adil. Nah, apalah dayanya misalnya ketika tokoh masyarakat itu kemudian tidak adil terhadap masyarakatnya, itu akan menjadi jadi presiden buruk juga. Makanya harapan kami RT dan RW itu memperlihatkan ketokohannya sebagai tokoh masyarakat. Memperlihatkan ketokohannya sebagai tokoh masyarakat. Ya. Apa pula yang akan terjadi ketika ia secara terang-terangan mendukung bakal calon tertentu, namun pada kenyataannya di suatu saat bukan yang ia pilih yang terpilih, itu juga akan terjadi sebuah dilema problematika di lapangan begitu. Ternyata ia tetap bertugas meskipun yang ia pilih ternyata tidak terpilih dan lain-lain begitu. Itu sebuah cerita tersendiri begitu ya. Maka ini berarti dalam hal ini Bawaslu
mengeluarkan sebuah himbauan, Ya, ajakan moral sifatnya. himbauan moral begitu ya, agar RT RW ini netral begitu, menjaga ketokohannya di tengah masyarakat begitu. Karena kekhawatiran kami kalau misalnya mereka terlalu aktif ataupun misalnya mendukung salah satu pihak, mereka ini punya potensi di daerahnya misalnya. Yang paling fatalnya kalau misalnya dia sudah sampai melarang calon si A misalnya untuk masuk di wilayahnya. Itu kalau dalam tahapan pelaksanaan itu sudah matanya pidana. Pidana ya. Pidana. Okay. Makanya Udah itu yang kami aja. sebenarnya itu yang kami jaga. Karena biar bagaimana kalau misalnya sudah terlibat sebagai tim sukses, mau tidak mau punya dorongan untuk memenangkan calonnya. Nah, ketika misalnya ada praktik melarang calon lain yang bukan calonnya masuk di daerah itu akan menjadi bahaya. Selain yang Anda sampaikan tadi melarang calon tertentu untuk masuk di daerahnya, apa-apa saja yang bisa menjadi kategori pelanggaran yang dilakukan oleh RT RW? Baik. Di samping pelanggaran yang berlaku umum, misalnya politik uang dan macam-macam, termasuk sara, golongan, ras dalam mendesain isu, juga adanya pelarangan itu tadi yang kami sangat khawatirkan, jangan sampai ada yang seperti itu. Dan mungkin juga pergerakan yang ia lakukan dalam mengajak masyarakat tertentu untuk memilih pilihan atau calon tertentu, itu juga sebuah pelanggaran atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau dia mengajak tidak ada larangan. Tidak ada larangan ya. Ada larangan. Makanya itulah yang harapan kami, ada aturan yang tegas soal RT dan RW kalau memang seperti itu. Tapi bagi sampai hari ini seperti itu ketentuannya, bahwa memang mereka berada di wilayah abu-abu karena tidak dilarang, namun dia adalah tokoh gitu. Nah ini yang sangat mengenai atribut-atribut kampanye yang kemudian dikenakan oleh RT RW, misalnya atribut calon tertentu kemudian ia kenakan dan memasang spanduk, poster, lain-lain di kediaman dan juga di rumah tetangga begitu bagaimana? Selama atribut itu tidak dipasang di ruang fasilitas pemerintah, fasilitas ibadah, bagi kita tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, ini kan kita masih menunggu soal PKPU terkait dengan kampanye untuk pelaksanaan 2018 ini. Nah, kalau pengalaman 2018 kemarin sampai mulai dari desain, bentuk, jumlah, ukuran itu harus koordinasinya ke KPU. Nah, tidak boleh melebihi yang sudah ditentukan ya. Tidak boleh melebihi dari yang ditentukan. Nah, itulah yang kita sementara tunggu supaya memang kita bisa ada regulasi yang kita jadikan acuan untuk melakukan penertiban terhadap hal-hal yang demikian. Baik. Memang begitu besar begitu ya PR yang harus dikerjakan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu terhadap pelaksanaan pilkada agar kemudian bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan jujur begitu ya, dan tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar dari saat ini kita sebut bakal calon karena belum ada satu pun orang yang kemudian sudah ditentukan sebagai calon untuk maju di Pilkada Makassar. Atmosfernya semakin terasa. Masyarakat membutuhkan edukasi dan pendidikan yang baik agar ini bisa berjalan dengan baik pula. Apa himbauan penting dari seorang ketua Bawaslu Makassar kepada masyarakat? Ya, kami sampaikan bahwa pelaksanaan pilkada di Makassar itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab semua. Sukses tidaknya pelaksanaan pilkada Makassar 2020 itu adalah sukses kita semua. Nah, tentunya mari kita mengambil andil masing-masing untuk mensukseskan itu. Dan harapan kami mudah-mudahan pelaksanaan pilkada untuk 2020 ini memang berjalan lancar, aman dan tidak ada masalah. Itu yang paling pokok. Nah, soal pilihan, undang-undang pun atau konstitusi kita sudah menjamin soal pilihan kita bahwa semua merdeka melaksanakan pilihannya. Silakan pilih sesuai dengan apa yang kita kehendaki tanpa paksaan, ancaman dan lain-lain. Itu harapan kami. Baik. Mengenai pelanggaran jika didapati oleh masyarakat, bagaimana apa yang harus mereka lakukan? Singkatnya itu adalah
informasi sekecil apapun sampai ke Bawaslu itu kami sangat hargai. Oke. Karena tanpa dukungan atau informasi dari masyarakat, nonsen kami akan bisa bekerja maksimal. Oke, baik. Ya. Jadi langsung informasikan ke Bawaslu. Kantornya di mana untuk Makassar? Jalan Anggrek Raya nomor 2. Oke, Jalan Anggrek Raya nomor 2. Anda bisa menyampaikan informasi sekecil apapun untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Makassar tadi, bahwa jadilah orang yang kemudian bisa mengawasi dan menjalankan pilkada ini dengan baik. Artinya, mungkin orang yang bekerja di Bawaslu ini terbatas, maka jadikanlah diri kita sebagai anggota Bawaslu tersembunyi atau apa ya, anggota Bawaslu ya kita sebagai pengawas sendiri begitu ya, untuk kemudian jika ada yang kita dapati yang langsung kita sampaikan kepada anggota Bawaslu resmi begitu. Baik, terima kasih Nursari sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar. Kita berharap Makassar bisa berjalan dengan baik pilkadanya. Saya Hendra Bakti, kita tutup untuk sesi dialog kali ini. Informasi lainnya masih akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.